Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini kita mau sharing lagi informasi tentang apa? Tentang hobi, ya. Hobi yang menyatukan banyak orang sehingga punya komunitas khusus gitu. Hobi apa? Hobi otomotif, ya. Yang datang hari ini teman saya namanya Ade. Wow. Ade ini adalah banyak jabatannya. Jadi Ade ini penggemar Mercy. Saya nggak tahu dari kapan, tapi udah lama kenal Ade, selalu pakai Mercy. Ya, gitu. Dan karena itu juga kayaknya Ade kayaknya gemes gitu ya, Dek ya. Pengen Iya. bikin komunitas. Hmm. Akhirnya jadilah dia founder. Gitu ya. Saya bacain dulu. Founder Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia tahun 99. Terus sekjen di 2013 sampai 2017. Iya. Terus ketua steering komite tahun 2019 masih di ini ya, Mercedes-Benz Tiger Club ini ya. Enggak, itu jadi steering committee itu di Di atasnya lagi, di Mercedes-Benz Club Indonesia. Oh, Mm-mm. MBCINA itu ya. Mm-mm. Oke. VPR Metro, VPR itu apa? VPR itu Vice President Regional. Mm-mm. Oh, Metro itu Metro itu Jakarta Jakarta. Raya dan sekitarnya. Oke, Mm-mm. 2017 2019. Mm-mm. Lagi 2020 sampai 2022. Lalu tahun 2020 bikin lagi Iya. eh Tiger Lovers. Yes. Ya. Gitu. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Oke. Heeh. Jadi gini, kalau kita ngomong mobil klasik ya, ada Heeh. banyak kan sebenarnya. Ada mobil klasik, tipe klasik tuh kita bagi dua lah gitu misalnya Heeh. ya. Ada klasik retro, Mm-mm. ada klasik vintage gitu ya. Oke. Nah, kalau klasik retro itu biasanya tuh klasik yang benar-benar dia itu apa sih namanya? Ngikutin dari literatur pembuatan mobilnya gitu loh. Jadi Oh, kebanyakan retro itu juga mobil-mobil dari tahun 80-an gitu ya. dikembalikan ke aslinya gitu, bentuk Yes, aslinya. heeh. Oh, oke. Oh, itu Nah, retro. kalau vintage itu ada yang vintage original, ada Heeh. vintage custom. Nah, kalau Ah. vintage original itu lebih Heeh. kepada dikembalikan benar-benar seperti aslinya, Mm-mm. tapi literaturnya bisa ngikutin negara mana yang mengeluarkan gitu loh. Lucu kan? Lumayan ribet ya. Tapi Jadi, itu dia, orang eh, kalau hobi apa aja dikerjain gitu, mm-mm. dijabanin. Jadi kalau kita Heeh. ngelihat mobil tahun 80, 90 itu, Heeh. misalnya Mercedes tipe W123 ya, orang Ya, nyebutnya Mercy Tiger Tiger. atau W124 Mercy Boxer gitu ya. Heeh. Itu ada versi USDM atau United States Domestic Market, Oke. ada yang EUDM European Domestic Market. Satu Eropa, satu Amerika gitu Yes, ya. bedanya itu sebenarnya lebih kepada standar safety. Nah, kalau yang Oh, Amerika itu karena standar safety-nya lebih tinggi, dia heeh. biasanya bumpernya tuh lebih gede, lebih panjang, terus lampunya tuh harus split karena benar-benar dia, Nggak kebalik ya? Bukannya Eropa lebih tinggi standarnya? nah, Enggak ya? standar Amerika lebih tinggi gitu. Ternyata ya. Makanya kalau kita ngelihat sekarang kan mobil-mobil sampai sekarang tuh yang versi Amerika, Mhm. kebanyakan tuh mereka di samping kanan kiri tuh ada apa ya, fog lights warna kuning gitu. Hmm, Kalau yang di versi Jepangnya atau versi Eropanya mobil itu belum tentu ada gitu loh. Itu hanya untuk domestic market Amerika. Tujuannya Amerika. buat safety. Biar Oh, dari oke. samping orang juga bisa aware gitu loh. Oke, Nah, oke. kalau putih doang kan kayak cuman lampu berpendar yang harus ke depan gitu ya. Heeh, heeh, Kayak mhm. gitu. Nah, jadi tadi balik ke tipe-tipe kendaraan itu, Heeh. sebenarnya si klasik apa vintage ini Mhm. bener-bener ngebalikin mobil kalau bisa 100% kayak baru keluar dari showroom gitu Oh loh. ya? Dan itu effortnya gila sih memang. Karena itu kalau yang udah klasik freak banget itu Heeh. sampai baut mobilnya aja harus baru gitu, harus sesuai dengan aslinya gitu loh. Oh, Padahal kan oke. juga kalau dipikir-pikir baut nggak terlalu Hek matters banget kan heeh, dengan operasional heeh. mobil gitu Orang loh. kalau nggak lihat detail juga nggak Nggak tahu. ngerti gitu. Heeh. Nah itu kayak begitu. Terus Mhm. karpet-karpet bawah tuh kalau udah jelek itu mereka harus ganti, tapi gantinya Mhm. harus dapet yang baru dari pabrik gitu. Pesen itu ya? Pesen. Dan Oke.
bagusnya tuh di Eropa tuh masih dibuat itu, terutama di Inggris ya, yang jadi Tahun berapapun masih tahun ada, berapapun. tergantung permintaan Yes. gitu ya? Kiblatnya kita kan orang Indonesia setir kanan ya, kebanyakan tuh dari Heeh Inggris heeh gitu loh. Dan di sana tuh ada gitu. heeh. Nah, satu lagi tuh tadi klasik tapi custom. Mmm, Nah, kalau klasik custom itu jadi mobilnya klasik gitu ya, mhm, tapi dimodifikasi biar lebih keren aja. Tapi bentuk klasiknya nggak hilang gitu loh. Jadi bodinya tetap standar gitu, iya. tapi velgnya diganti yang besar gitu. Oh, Jadi biar enak dilihat aja sih. iya Tapi iya iya. sebenarnya kalau ngelihat dari literaturnya harusnya nggak Heeh, begitu gitu loh. Tapi balik lagi itu kan selera ya. iya iya Mm-mm. iya. Yang penting kalau kita di komunitas tuh Mhm mobilnya bersih, mhm mobilnya sehat, dan mhm. nggak ngerepotin gitu loh. Iya iya. Gitu. Jadi bedanya apa tadi? Tiger Club Indonesia sama Tiger Mercedes-Benz Club Lover? Indonesia. Heeh, Nah, gini, heeh. jadi di Indonesia itu sekarang Mercedes-Benz Tiger Club itu sebagai klub Mhm eh, 4 pertama di Indonesia. Total sekarang di Indonesia klub Mercedes aja ya, mhm. itu ada 102 klub seluruh 102, Indonesia dengan bagus member juga lebih ya? dari 10.000 orang. Gila kan? Jadi Oh, bisa dibilang untuk klub otomotif di Indonesia dia itu paling gede. oke. Nah, MB Club INA atau Mercedes-Benz Club Indonesia itu Mhm. sebagai holdingnya. Jadi di bawah Iya Mercedes-Benz iya Club iya. Indonesia itu baginya ada regional, Heeh, kayak tadi ya regional Metro gitu, terus regional Jawa Barat, Jawa Timur, terus provinsi ya? Kalimantan, heeh, itu ada. Heeh. Tapi ada juga berdasarkan varian. Varian itu Mhm, tipe. tipe. Makanya tadi kan ada Tiger Club, terus Heeh, Boxer Club, heeh terus heeh. ada New Ice Club gitu. Terus Oh, ada Jeep ML Club, terus oke oke. G-Class Club gitu. Kayak gitu-gitu. Mhm Nah, mhm. itu totalnya sekarang tuh ada sekitar 102 klub? 102 klub, mana berdasarkan varian itu rata-rata Mhm. hampir di setiap kota besar mereka ndiriin klub lagi, walaupun mereka Oh, menginduk juga oke. di pusatnya. Heeh heeh. Jadi kalau bikin struktur organisasi gedenya tuh sangat berkaki Banyak ya, banyak kakinya sekali gitu banyak. loh. Oke. Nah, tipikalnya begitu. Heeh. Dan alhamdulillahnya sih sampai sekarang ya guyup-guyup aja sih, karena kan Heeh. memang tidak ada kepentingan politik atau apapun di situ. Iya. Benar-benar cuman mau datang, main, Heeh. senang-senang, pulang, udah gitu. Tapi sebenarnya tujuannya mereka tuh apa? Biar kalau butuh apa-apa ada yang support, ada yang Yes. bantu, atau ya itu tadi cuman sharing aja informasi gitu Nah, kan, terus jalan-jalan bareng, sebetulnya apa sih? salah satunya itu. Heeh, Jadi pada awalnya orang masuk klub itu adalah mencari informasi kan. oke. Ditambah kan sekarang hampir sebagian besar mobil yang udah Mhm, di atas 20-30 tahun, iya, dealership-nya itu udah tidak mensupport yang namanya spare part gitu mhm loh. mhm. Ataupun ketersediaan suku cadang yang kategorinya slow moving ya. Jadi kan kategori cukup cadang tuh ada dua, ada Mhm fast moving, ada slow moving. Kalau fast mhm. moving tuh seperti busi, terus bohlam, terus kemudian apa ya namanya filter udara yang Mhm, rutin setiap tahun mungkin bisa diganti gitu ya. iya. Sedangkan kalau yang slow Slow? moving kan itu seperti onderdil yang ada di dalam mesin, terus di dalam gearbox gitu, terus kemudian interior gitu yang rusak tergantung cara pemakaian dan cara bawanya, apa, kendaraan itu gitu Mmm, loh. mhm mhm. Nah, jadi kalau di klub itu kita bisa dapat tuh info-info seperti slow moving itu. Mhm Dan itu biasanya juga teman-teman di klub itu juga mereka gimana ya? Karena gemar, mhm. pada saat mereka keluar tuh mereka suka bawa juga gitu loh. Bahkan ada yang Oh, benar-benar itu jadiin sebagai luar profesi. negeri maksudnya ya? Mhm. Oke, Mereka bawa profesi spare part heeh. yang bisa di Heeh hand carry, heeh. atau mereka benar-benar niat ya sewa kontainer untuk ngebawa ke sini Oh gitu loh. gitu ya? Mhm. Oh, oke Dan oke. sejak pandemi kemarin memang Heeh. harganya heboh sih jadinya. Karena semua kendaraan hobi kan digoreng ya pada saat itu. Jadi apa namanya, harga-harga Heeh, untuk, maintenance-nya udah mhm. nggak murah lagi sekarang Nggak gitu loh. kebalik ya, Dek, ya? Apa Justru karena pandemi, karena semua kegiatan slow, akhirnya harganya juga turun. wah, Enggak juga? kebalik justru. Kebalik ya? Pada saat pandemi
orang itu yang biasanya spending misalnya per bulan misalnya ya Mhm, 5 juta rupiah gitu. mhm, Terus udah misalnya kemana-mana terus kerja terus ini, tapi mhm. ternyata kan mereka hanya di rumah kan. Iya, Mereka cuman spending sekitar misalnya 2 juta gitu. heeh, Berarti kan mereka bisa saving 3 juta. iya, Dan pandemi itu berkepanjangan kan, hampir 2 tahun iya, full 2 kan. tahun. Yang ujung-ujungnya banyak uang yang tidak terpakai gitu. Akhirnya mereka cari ke hobi. Karena kalau ibu-ibu juga itu tuh, Tanaman. anturium, Iya 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 iya. terus kucing. Kucing, iya, Nah, kalau heeh. ya, Oh, benar benar, sampai kucing naik tuh. yang kita waktu itu Iya naik iya daun iya. kan either kendaraan Heeh. roda 2, roda 4, atau sepeda kayak Iya. gitu. Itu Oh, iya, kan. benar benar. Oh, iya, Dan itu orang orang berani beralih jadi spending gede itu. heeh. Ini ya, apa namanya, menghabiskan waktu yang cuman di rumah aja, Betul akhirnya betul. ya cari kegiatan. Mhm. Sekarang kalau kita ngomong dari awal, Hmm. Adik kenapa sih suka banget sama Mercy? Sebenarnya bukan Mercy sih, tapi lebih Heeh. kepada mobil klasik Oh, gitu. gitu. Mhm. Jadi kalau kenapa Mercy Mhm, dulu kenapa awalnya Mercy? sih kan memang mainnya mobil Jepang ya, Heeh. tapi terus ngelihat harga Mercy itu juga ternyata murah dibandingin harga-harga mobil Jepang pada saat itu gitu ya. Mercy-nya kapan? Zaman kuliah sih, udah lama ya. Oh. Kita kuliah tahun berapa ya? Itu 2000, kok 2000, 2000, sok muda banget sok sih. muda. Eee, 93, awal 90-an, sembilan heeh. puluhan oke. Itu waktu itu naik mobil apa ya waktu itu? Oh, Honda Civic Wonder, yang setrikaan Oh, itu, yang kayak setrika. catatan si Boy, Iya iya iya. keren kan waktu itu. Heeh. Nah itu, kenapa ganti jadi Mercedes, karena pertama diracunin temen di kampus, ada yang Mmm, bawa gitu mobil mhm bapaknya. mhm Wah, enak banget ya, dan ternyata bensinnya bisa pakai premium juga sama gitu. mhm Itu, alasannya itu. Yang kedua, itu adalah reliable ternyata. mhm Kendaraan Jerman yang tahun 80, 90 itu mhm. rata-rata dibuatnya benar-benar pakai mikir gitu ya, bukan ngejar desain, ngejar ini doang, tapi benar-benar harus reliable di vehicle for the next misalnya 20 or 30 years gitu loh. Mereka udah mikirin ke situ gitu loh. Oke. Jadi benar-benar pada saat, mobil itu dibeli walaupun bekas, kita Heeh, pasti yakin mobil itu pasti akan kuat gitu loh. gitu ya? Contohnya mobil yang sekarang kupakai aja tuh udah 40 tahun umurnya, nggak berasa. Heeh. Mhm Dan itu alhamdulillah nggak rewel gitu loh. Tapi mhm. memang ya balik lagi, model suka mobil klasik ini kan kayak apa ya, dulu-dulu kita nyebutnya apa ya, LBC lah, learning by ceburin gitu loh. Jadi mau nggak mau kalau nggak punya tuh susah mau bilang suka gitu loh. Heeh, Yang terlihat tuh cuman kayaknya 1 tahun 365 hari pakai mobilnya cuma 65 hari, 300 harinya di bengkel gitu. Kesannya nah, seperti itu. heeh. Padahal itu Padahal kalau kita ngebalik sebenarnya heeh, ya namanya juga kendaraan bekas ya, nggak iya usah iya, mobil nggak usah Mercy. Mercedes, mobil-mobil biasa pun yang tahunnya masih muda, Mhm, kalau bekas yang punya sebelumnya nggak ngerawat pasti rewel kan gitu loh. mmm. Jadi mau nggak mau memang kita harus spending banyak waktu di awal kita beli gitu loh. Ya Dicek ngerap semuanya pokoknya, bukan cuman dicek aja, bener-bener dirasain dulu gitu loh. dirasain. Karena gimana ya, soul-nya tuh harus nyatu gitu loh kita sama si mobil, kalau enggak kita nggak akan dapat feeling-nya tuh gitu loh. Dan yang Mmm, berasa cuman, "Capek nih mobil, nggak ada tarikan, berat, mhm mhm, boros, mhm mhm. dan, ngerepotin lagi parkirnya." Gitu. Mmm, Nah kayak gitu, gitu loh. mhm Jadi mhm, memang, eee, kendaraan itu bener-bener, bukan sekedar dibeli untuk mhm. sebagai alat transportasi ya, tapi udah lebih kepada hobi. Hobi Mhm, akhirnya, heeh. Terus yang, heeh. lo beli pertama apa? Yang beli pertama Mercy? dulu sih, Heeh, ya itu Mercy Tiger juga, tapi heeh. dulu tahun Udah nggak ada? udah dijual. Udah dijual? Itu tahun Tahun berapa? 80. Enggak, mobilnya tahun Mobilnya 80. tahun 80? Belinya itu tahun berapa ya waktu itu ya? 97. Heeh. 97 sebelum Oh. klub itu terbentuk. Kan 99 Oh, gitu. terbentuk. Nah, itu Masih tahun kuliah dong? iya, Oh, beli. heeh. Itu Oke. juga harganya lebih murah dari Honda Civic Wonder yang dijual. Gitu ya? Heeh. Beli Cuma baru apa tuker? bekas lah. Enggak, maksudnya beli lagi buat karena suka, menggantikan si Civic Wonder
Ya, Apa Civic Wonder-nya dijual terus beli dijual? itu. Oh, berani juga ya? Berani. Berani. Udah Itu terlanjur suka soalnya. ya Oke, sama oke. bokap juga ditentang sih sebenarnya. Dibilang Heeh. ngapain sih pakai mobil gituan udah Harganya berapa, tua Dek, gitu. waktu itu beli? Waktu itu cuma 20 juta. Oh, gitu. Civic Kita Wonder-nya laku 80. 21 juta. 1 juta buat ngerapiin gitu Tahun loh. 80. Heeh, Berarti mobilnya usianya tahun 7 80. mobilnya tahun 80. Heeh, belinya Umurnya tahun berarti 97. 17 tahun. Heeh. Oh, oke. Udah tua ya, Heeh, waktu heeh. itu juga udah. Mhm. Tapi terus beneran, ngeret-ngeret nggak biaya waktu beli kondisinya seperti apa? Ya, karena beli cuman ngejar ininya doang ya, brand-nya sama kenyamanannya, pada Heeh. akhirnya ya kejebur. Makanya Learning by Ceburin di situ. Itu Oh, bener-bener belajar banyak di situ. didandanin, Mhm. boncos? Yang paling menyakitkan itu kan Heeh, kalau nyetir mobil tua itu, heeh, yang dilihat apalagi mobil kayak gitu ya berat kan dia bodinya dan heeh, boros gitu. heeh, Kita nggak merhatiin yang ada di depan nyetir tuh, tapi ngeliatin instrumen cluster. Itu mulai dari, heeh, eee, ketersediaan bensin. oke, Terus kedua lebih lagi kepada, indikator heating-nya, kepanasan apa enggak, overheat apa enggak itu mhm, mobil gitu loh. iya, iya, Karena mobil iya, Eropa kan di sana udara dingin ya, dingin. begitu masuk ke sini Nah, tuh itu juga, standarnya orang beda tuh gosipnya kan tuh. gitu, kalau beli Mhm, mobil Eropa di sini, perawatannya berat karena itu. iya iya, Udah winter, terus udah heeh, gitu kan dia punya ada apa ya, tombol-tombol yang ada heater yang di sini nggak iya kepake iya, gitu betul, kan. heeh. Ya itulah, Nah, itu seninya sih. gitu ya. Dan Tapi orang kalau udah suka ya begitu dan senangnya sih begitu kita ngerti dan mhm, paham, mhm, pada saat beli yang berikutnya udah nggak mhm, kecebur lagi, karena kita udah gitu tahu ya. tuh apa yang harus diperhatiin, apa Heeh, yang harus dihindarin gitu loh, heeh. kayak gitu-gitu. Terus akhirnya bangun sendiri Just Tiger Lovers ini. Itu Mhm, khusus yang W123, khusus Tiger? ya, jadi awalnya kalau Tiger Lovers itu adalah, penggemar W123 yang Oke, independen gitu loh. Nah, kenapa independen? Karena heeh, gini, kalau kita masuk klub itu kan ada yang namanya ADART ya, mhm, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu loh. mhm, Di mana di situ semua udah diatur tuh, mhm, mulai dari struktur organisasi, mhm, terus kemudian kegiatan, terus kemudian anggaran gitu loh, yang benar-benar udah teratur gitu loh. mhm. Dan harus ada pengurus yang ngurusin si klub itu, yang ujung-ujungnya juga pada akhirnya orang kan punya kesibukan sendiri ya, Ya, dan kebanyakan orang masuk klub itu lebih kepada, mhm, cari teman dan cari hiburan gitu loh. gitu Bukan ya? mau jadi pengurus yang akhirnya mengganggu pekerjaan inti gitu loh. Mhm, Nah itu dilemanya, pada akhirnya orang lebih banyak memilih, kenapa kita nggak bikin yang independen aja, kita nggak meninggalkan yang itu, tapi ya, yang independen ini ya buat suka-suka aja. Nggak ada mhm. ketuanya, nggak ada sekretarisnya, nggak ada Oh, bendaharanya. asli janjian kumpul-kumpul aja Janjian pokoknya? kumpul aja gitu. Dan Oh, alhamdulillah sekarang kan udah ada teknologi nih, heeh, ada Instagram, ada heeh, grup WhatsApp, ya itu paling mhm. komunikasi di situ aja gitu. Kenapa W123? Karena kalau di tipe Mercedes itu, tipe klasik paling terakhir Mercedes-Benz yang diproduksi itu ya W123. Udah nggak produksi lagi? Setelah itu kategorinya udah bukan klasik lagi, Oh tapi gitu. udah, semi retro ya kayak Mercy Boxer gitu ya. Heeh, Kenapa W123 atau Mercy Tiger itu disebut klasik, karena itu the one and only dan yang terakhir heeh. itu, di bodi sampingnya tuh masih ada list yang memanjang dari ujung depan Heeh. sampai belakang, dan itu Modelnya yang udah nggak bulet-bulet lagi ya, sekarang heeh. kan bulet-bulet ya Heeh, modelnya. udah apa ya, Dulu tuh mencerminkan slim. keklasikannya gitu loh, Iya, mhm ya, mhm mhm. ngerti-ngerti. Nah kalau model Oke. sih desain kalau sekarang terus terang Mercedes yang baru ya, Heeh. terutama yang tahun 2020 ke atas, Mhm. kalau gue sih kurang suka ya. Mmm. Malah yang keren sekarang mobil-mobil Cina terus terang. Karena gini, fact-nya ya nih, fact-nya Mhm, nih, mhm, faktanya mhm, desainer kendaraan itu sekarang rata-rata kayak Sergio Pininfarina, terus kemudian yang dari mhm, Jerman siapa lagi ya, mhm. itu rata-rata sekarang mereka di-hire sama perusahaan-perusahaan otomotif di Cina dan Korea. Kenapa keren-keren kan sekarang mobil Cina, mobil Iya. Korea tuh Mhm. nggak
gitu mata kalau ngelihat. Kalau dulu kan kita sepet gitu, panjang kali lebar kali tingginya aja udah salah gitu loh. Kalau sekarang Mhm, tuh perfect banget dan di dalamnya roomy dan cozy gitu dan mhm, kualitas bahannya juga nggak murah. Ini bukan cerita mobil Cina ya, tapi mhm, fact-nya tuh seperti itu gitu loh. mmm, Bahkan kalau paling simpel kan dulu kalau kita beli mobil bekas tuh mhm, kita suka gini ketok gitu ya. iya, Sekarang tuh plat bodinya belan mobil Cina daripada gitu mobil-mobil ya? buatan Jepang, buatan Jerman yang apa segmen 2 3 ya gitu. Eropa Oh, lain juga kalah udah kualitasnya. oke oke. Kalau Tatu udah beli Mercy berapa kali, Dek? Punya, jual, udah ganti, ini total berapa? Dari tahun 97 ya awalnya ya? Kalau orang-orang bilang gue termasuk setia ya. Oh gitu, nggak Karena banyak? rata-rata gue makainya lama. Lama tuh berapa lama? Kayak yang sekarang itu kalau yang Mercy Tiger Mhm, itu udah dari tahun 2010, berarti udah 14 tahun. Dan itu mobil ketiga mmm, gitu. mhm Kan mhm, mobil pertama itu tadi yang tahun itu, 97 terus sempat ganti, terus ganti lagi ini gitu. heeh. Nah, yang ini Yang ini yang ketiga? heeh, karena udah cocok. Oh Pertama oh, mobilnya dapatnya enak dari yang pemilik sebelumnya. mhm, Terus kemudian yang kedua transmisinya udah otomatis, jadi nggak mhm, capek ya mhm, buat dipakai di Jakarta. mhm. Terus kemudian juga mobil ini udah dibangun banyak juga sih. Jadi kayak mesin udah diturunin Oh, semua, transmisi udah diturunin, bodi udah dicat semua. Jadi heeh, feels-nya udah hampir mirip kayak mobil baru gitu loh. oke Cuman oke. tampilannya mobil tahun 80-an tetep gitu. Oh, Karena mhm, itu nggak akan dirubah gitu loh. mhm mhm mhm. Gitu. Harga tuh nggak ini ya, Mhm. nggak ada patokan ya kalau mobil-mobil kayak gitu ya, Dek, ya? Sebenarnya kalau harga Heeh, tergantung ini kan, heeh, eee, hukum penawaran dan ini ya, iya, supply and demand ya. mhm mhm, Di mana ada supply itu pasti di mana ada demand itu yang tinggi, kadang-kadang supply-nya itu kurang gitu loh. Nah, mmm, itulah powerful-nya mobil klasik gitu loh. mhm Pada mhm, saat pandemi kemarin orang banyak waktunya dihabisin cuma ngeliat Instagram, YouTube, mhm, mhm, Facebook, sosial media lain mhm, lah. Yang mulai dari ngelihat hobi rumah, ngelihat hobi tanaman, terus apa, hewan peliharaan, sampai akhirnya mhm, kendaraan. mhm, Nah, itu akhirnya mereka otomatis secara nggak sadar mereka belajar kan. iya, Nah, dari belajar itu mereka mulai mencari tahu lebih dalam yang akhirnya bikin mereka jadi suka. Nah, mmm, kalau udah suka kan jadi penasaran gitu loh. mhm, Nah, makanya dari situlah mulai kenapa kendaraan-kendaraan klasik itu yang menurut sebagian orang juga itu memorable gitu loh. Dulu bapak gue pernah pakai nih gitu. oh gitu ya? Kok Ada kok sisi kok kok, kok romantisisme? ada sisi historicalnya juga gitu. Ah, Kayak gue pengen deh punya lagi gitu loh. Kenapa oke, enggak gitu? Kali aja ada yang murah, bagus. Pengen mhm, nyoba aja. Awalnya begitu kan, mhm gitu. mhm, Karena kalau kita di otomotif itu bilang gini, lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli gitu loh. Karena tapi kan kok harganya mahal. ya tapi kan bisa dijual lagi. Tapi kalau Iya nyesel sih. nggak beli itu akan kepikiran terus tuh walaupun aman duitnya dipegang terus. Tapi lama-lama nggak berasa habis juga gitu. Kayak gitu. Iya ya. Gitu. Bapak-bapak kalau udah punya Nggak, hobi mahal. itu Hob pembenaran aja sih yoi, sebenarnya. kalau ibu-ibu nggak bisa tidur paling apa, "Aduh mesti tadi beli sepatu," gitu Iya ya. itu. Kalau bapak mesti dibeli mobilnya, mahal Kalau gitu kan. bapak-bapak sama istrinya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Kalau minta izin belum tentu dikasih, kalau minta maaf kan ya udah Ya kebeli udah udah gitu. kebeli ya. Kegiatannya deh apa aja di Kalau klub ini? kegiatan di klub yang udah pasti ya touring lah. Touring? Mhm. Karena feels-nya tuh beda banget ya, bawa Heeh mobil tahun segitu heeh yang notabene tuh bodinya sangat berat gitu. Karena besi semua ya, dia bukan plastik sama aluminium, heeh, sebagian besar besi gitu. Jadi beratnya rata-rata tuh kan bisa hampir 2 ton tuh mobil itu. Jadi kalau dipakai buat jalan jauh, mhm, itu feels-nya beda banget memang dibanding dipakai dalam kota. Nyaman banget gitu. Tambah lagi gitu sekarang ya? kita punya jalan tol Trans Jawa kan. Oh iya, Itu heeh, bener-bener heeh way out banget gitu loh buat heeh, kita ngilangin stres gitu loh. Jalan rame-rame gitu. mhm, Dan di mobil itu juga ada radio komunikasi kita taruh mmm, biar antar kendaraan yang ikut touring itu otomatis mhm. saling berkomunikasi biar Nah, nggak boring juga. itu SOP-nya gimana sih? Kalau ada yang SOP. tiba-tiba mogok di jalan dimarahin nggak? Kan Ya, ngerusak acara tuh biasanya iring-iringan. gini, ada pre,
ada touring, ada post touring ya. Jadi kalau Heeh. pre-nya itu kita biasanya ada yang namanya scrutiny ring. Nah, scrutiny ring itu Seniring. kita mewajibkan semua peserta yang mau ikut touring itu Heeh. memeriksa kendaraannya sendiri gitu loh. Nah, tujuannya adalah biar nggak ngerepotin Nah Kak. iya. Karena dulu pernah punya pengalaman nih kita nggak pakai scrutiny ring, kita cuma jalan-jalan ke Tangkuban Perahu di Heeh. Bandung gitu ya, Heeh. di mana atas tuh. Heeh. Mm, tiba-tiba ada mobil yang mogok gitu karena nggak di-scrut gitu loh. Mhm. Yang ujung-ujungnya kita berpikir ah paling 5-20 menit atau paling lama sejam beres lah gitu. Mhm. Karena kita rata-rata kalau touring kan bawa mekanik ya, bawa onderdil ya. Oh Nah, ternyata gitu. kerusakannya fatal. Udah diapa-apain, udah sampai 3 jam nggak beres juga. Heeh. Itu Akhirnya nungguin semua mobil? kalau bilang solidaritas iya harusnya begitu. Heeh, Cuman tapi kalau udah di atas 3 jam 3 jam? kan udah bingung juga gitu Iya loh. iya iya. Acara udah pasti berantakan. Heeh Apalagi heeh. kalau cuma touring ke Bandung kayak gitu kan paling di setupnya cuman tidur semalam gitu loh. Mmm. Yang kita targetnya 3 jam 4 jam nyampe, Mhm. ternyata udah Tambah sampai 3 jam enam lagi. 8 jam nggak nyampe kan Iya nyebelin iya tuh iya. gitu loh. Iya. Ya mau nggak mau akhirnya kalau udah kayak begitu Heeh. Towing? way out-nya biasanya ya towing udah paling benar. Atau Oh. cari bengkel rekanan yang ada di dekat kota situ gitu. Mhm Kalau mhm. kemarin Tangkuban Perahu kan berarti di Bandung. Mhm. Ternyata spare part-nya itu juga nggak ada. Karena nih Mmm. masuknya kategori yang rusak itu Mhm. udah ini slow moving parts. Jadi yang belum tentu Oh. setiap hari atau setiap tahun kejadian barang itu harus diganti. Tapi kayak gitu kan nggak bisa dihindari deh. Ya itu Tiba-tiba makanya. namanya mobil tua ya, Nah, ya kan? makanya kita harus ikut scrutineering buat general check up di awal gitu loh. Oh, Dan itu semua satu-satu nih iya dicek? iya iya iya. Pribadi apa ada, komite khusus yang melakukan itu? Jadi kalau pemeriksaan Heeh. dilakukan pribadi, tapi Oke. sebelum jalan biasanya Heeh. kita nunjuk satu bengkel untuk jadi perwakilan untuk melakukan general check up gitu loh. Yang Mmm. pertama kan yang udah pasti Mhm. mesinnya, Mhm. terus bannya, suspensinya, Mhm. terus kemudian remnya, ya kayak gitu-gitu. Mhm. Kadang-kadang mobil tua semua kan gitu. Mhm Yang harus mhm. diperiksa itu yang vital tuh. Sementara Mhm. kalau udah kayak AC, Mhm. terus tape, terus radio komunikasi, Mhm. itu second priority. Mhm. Karena istilahnya kalau itu mati pun mobil itu masih bisa tetap jalan. Iya. Tapi kalau udah mesinnya mati, bannya sobek, terus remnya blong, itu kan fatal ya. Iya. Bukan cuma membahayain orang, tapi Heeh. juga yang punya mobil gitu. Heeh heeh. Nah, kayak gitu. Jadi, akhirnya prosedur itu atau SOP itu harus dijalankan kalau di klub-klub Mmm. itu untuk, menjamin kendaraan itu ya sesuai tujuannya lah. Iya. Kita touring itu mau senang-senang loh, Iya bukan betul. mau repot-repot di jalan. Heeh Kalau mau heeh. repot atau mau ngebengkel ya ke bengkel aja, ngapain di luar kota Mhm. gitu loh, Karena kayak begitu gitu. jauh dari Mhm. rumah, Tapi heeh. kalau terjadi juga, ya Mhm. itu udah force major mau nggak mau ya, eee, cari alternatif seperti itu. Mhm. Kita mutusin kalau misalnya kerusakannya fatal, udah kita harus bisa mutusin tuh, "Wih, Mhm. kendaraan ini udah, stop di sini dan kita yang punya kendaraan nungguin mobilnya sampai ditemenin ada satu kendaraan lagi buat nanti dia ikut, sampai Mhm. mobil towing datang dan bawa ke bengkel ke Jakarta," gitu. Ke Jakarta, bukan Mhm. ke terdekat? Enggak, ke Oh, Jakarta. ke Jakarta Kalau ya? udah Mhm. benar-benar apa namanya, mesin mati, udah nggak bisa Mhm. ditolong, ya mau nggak mau ke Jakarta. Mhm. Gue tuh pernah baca loh Hmm, bahwa konvoi Mercy ini hmm. adalah konvoi tersopan, Bisa gitu. iya, bisa enggak sih. Katanya konvoi tersopan gitu. Pernah Ya, tahun berapa ya baca ya gitu, katanya konvoi yang paling ya itu sopan, orang-orangnya modest, ya, gitu-gitu ya, gitu. Apakah itu juga ada di klub ini ada semacam, "Yuk kita bangun karakteristik seperti ini, nggak usah yang, ya, gagah-gagahan di jalan," ya, gitu? ya, pasti ya. Karena kan Mhm. memang dari awal klub itu dibentuk Mhm. dan pada saat kendaraan itu jalan bersama, misalnya ada 5 atau 6 kendaraan gitu Mhm. berbarengan Mhm. dan apa ya, dilihat orang, Mhm. kalau orang yang nggak paham ya, Mhm. itu dianggapnya, "Wah, kayak apa gitu ya."
Apalagi kalau tipe kendaraannya itu Kalau kendaraan-kendaraan baik-baik aja sih gue nggak masalah. heeh, Mercedes baru Iya, gitu malah ya. seneng gitu ngelihatnya, Mhm, "Ih, bagus-bagus ya mobilnya kan," mhm. bisa gitu, orang bisa menikmati juga, Nah, asal yang nyupir sopan, kan yes. gitu. Cuman balik lagi ada 2 tipe kan members Heeh, itu. Ada member yang udah benar-benar menikmati hidup gitu ya. Nah, kalau yang oke. udah menikmati hidup nih, udah di taraf di mana dia udah nggak mau ribet dengan urusan sama orang di jalan gitu loh. Mhm mhm. Selama gue menghargai orang, pasti orang akan menghargai gue. Betul, Prinsipnya itu. mhm, Tapi ada juga member yang masih baru, yang oke. notabene baru gabung, baru ikut klub yang sebelumnya nggak pernah ikut ataupun nggak pernah tahu cara bermain atau berorganisasi di dalam satu klub otomotif gitu loh. Mmm, Apalagi itu brand-nya kan ya premium brand ya. betul, Terkadang ya sorry premium, to say ya beberapa orang tuh nganggep ini gue harus seperti ini nih di situ gitu loh. Padahal nggak begitu gitu loh. iya, Nah, yang kayak begitu-begitulah yang sering terjadi akhirnya pada saat mereka konvoi, mereka pengennya pakai patwal gitu loh, pakai mhm polisi untuk mengawal mereka, yang ujung-ujungnya terlihat arogansi gitu mhm loh, di mhm mana sirine hidup, lampu rotator hidup, mhm terus kemudian nggak mau disalib, nggak mau dipotong gitu loh. mhm Nah, mhm yang kayak gitu-gitu tuh, mhm karakter yang terkadang ya mhm adalah satu 2 oknum mhm. yang, berbuat seperti itu. Ada aja ya Mhm namanya mhm. anggotanya Ya banyak namanya gitu orang ya. sih ya, mhm. Heeh heeh, mhm. Nah gitu. Terus kalau mau gabung gimana caranya, Dek? Harus punya mobil? Nggak, maksudnya gini, Ya, kadang-kadang gini, "Oh dulu pernah punya, sekarang udah gue jual, tapi iya. gue ngerti loh mesin dan gue seneng Yes, liatnya, boleh yes, nggak sih join?" mhm. Gitu misalnya. Ada 2 tadi kan, Heeh ada yang sebutannya klub, heeh, yang di mana di situ ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. oke, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu heeh, mensyaratkan, anggota itu wajib punya, pertama memiliki kendaraan oke. dan ada STNK-nya, ada surat-suratnya Mhm harus. mhm Terus kemudian mematuhi segala aturan yang ada di klub gitu loh. mhm. Jadi kalau membership di klub itu wajib gitu ya. Tapi ada juga yang model komunitas tadi yang saya Tiger Lovers itu. Di mana Oh, kebanyakan ya orang beda-beda ya ada apalagi kalau kita ngomong ekonomi setiap orang pasti naik turun ya gitu loh. mhm Terkadang mhm. kita lagi punya, kita bisa punya sampai 3 atau Iya, 4, terkadang kita juga bisa sampai nggak punya sama sekali iya gitu loh. iya, Tapi dia antusias gitu loh dan mhm, dia memberikan kontribusi positif di pertemanan itu, persahabatan itu. Itu jauh lebih kita respect dibandingin gitu ya? yang orang punya mobil banyak tapi arogansi gitu loh, males Nah, kan gitu loh. heeh Nah heeh. yang kayak gitu-gitu sebenarnya masuk ke komunitas itu feel free makanya. Dan Oh, nggak ada kewajiban misalnya setiap bulan harus minimal 2 kali ikut nongkrong gitu. Kalau di klub mhm. tuh ada seperti itu, Oh tapi kalau gitu. di Gue komunitas tuh pikir enggak. harus gitu ya berarti Mhm kok di situ. mhm. Kalau komunitas Bayar enggak. iuran anggota kalau di Oke. klub tuh, kalau di komunitas enggak. Iuran tuh buat apa deh? Iuran itu sebenarnya buat kegiatan si klub itu sendiri sih. Tapi, CSR gitu? kebanyakan seperti itu pada Oke. akhirnya. Mhm. Seperti Ramadan, terus Oke. kemudian Natal, Tahun Heeh. Baru, Heeh. itu kita biasa, apa ya, Charity. charity bikin gitu loh. Atau kadang Oh. juga bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal gitu, seperti donor darah gitu loh. Kan itu nggak Mmm. gratis ya, karena kan Mhm mhm. kita harus Kan datengin orang datengin PMI, PMI. datengin orang, terus Iya iya. kemudian menyediakan makanan, Mhm mhm. ngasih goodie bag gitu, Mhm. yang kayak gitu-gitu dan itu dari, iuran anggota biasanya gitu loh, Mmm, mhm mhm. mhm mhm. Tapi ada Anggotanya beberapa juga sih yang mhm. udah pakai iuran anggota nggak ada kegiatan juga ada gitu, nggak tahu duitnya ke mana, ya namanya juga manusia kan balik lagi. Sekarang udah berapa di komunitas? Berapa anggotanya? Kalau Komunitas? yang komunitas, Heeh, alhamdulillah udah 270-an gitu loh. itu Jakarta ya? Grup WA-nya penuh banget makanya udah, Jakarta ya? mhm. Mmm, Kalau yang Tiger Lovers hanya di mhm Jakarta, mhm tapi ada orang dari daerah yang ikut mhm. join di, grup WhatsApp-nya gitu loh. Kalau di Instagram-nya udah 3.000 gitu loh. Dan Oke. itu baru berapa ya, 3 tahunan kan sekarang Heeh gitu. heeh. 2020 ya? Mhm Sempet ke ini ya, Dek, ya, gue lihat di Instagram lo, mhm. pergi ke apa, pabriknya Mercy? Oh iya, heeh. Itu waktu jadi pengurus MB Club INA, Awal tahun berapa tuh? tahun 2016 apa 2017 Oh gitu ya. gitu, ada pengalaman apa ke sana?
Jadi waktu itu kan apa ya? Oh lagi menjabat jadi ini VPR Metro. Hmm, Jadi di Mercedes-Benz Club Indonesia itu kan parts of Mercedes-Benz Museum di Stuttgart gitu loh. oke. Jadi kalau mobil klasik itu di sana under manajemen Mercedes-Benz Museum gitu kan. Heeh, Nah, Mercedes-Benz Museum itu setiap tahun bikin yang namanya The President Meeting gitu loh. Dan itu oke. ngumpulin seluruh klub Mercedes dari seluruh Seluruh dunia dunia. gitu loh. Nah, Oh, kebenaran waktu itu gue ikut gitu. heeh. Dan di situ memang Ngobrolin apa ketemu sama itu, ju- klub-klub seluruh dunia? pasti cerita tentang Heeh. perkembangan di klub dan kegiatan yang ada Oh, di oke. daerahnya gitu loh. Oke. Dan yang paling topiknya hot tuh biasanya kalau dari klub-klub itu punya kendaraan koleksi yang negara lain nggak punya. Gitu kan. Indonesia punya loh. Punya Eh, semua? punya semua. Dan Indonesia punya satu-satunya, bukan Heeh, satu-satunya, salah satunya heeh, dari sekarang tersisa paling cuma 5 atau 6 gitu di heeh. seluruh dunia, termasuk di Museum Mercedes tuh. eh, Kendaraan Mercy pertama tahun 1902 kalau nggak salah. Oh ya? Yang bentuk rodanya tuh masih kayak roda dokar yang ditarik kuda gitu, tapi ini udah pakai mesin, mesin satu katup gitu. Oke. Indonesia ada punya. Oke oke. Heeh. Nanti kita tampilin ya Mhm, foto-fotonya Adik di mhm. kegiatan dan di Stuttgart juga Iya, ya, heeh. karena heeh. Nah itu keren banget sih Mhm, dengan punya itu karena kayak di Singapura, terus mhm, di negara besar lah di mhm. apa Asia Pasifik gitu ya, Thailand, terus di mana lagi Jepang, Mhm, China, mereka nggak punya itu. nggak punya ya? Kita Oh, punya. nggak punya? Dulu yang beli pertama itu adalah si Mhm. Sunan Solo. Mhm, Oh gitu? Sunan Oh, apa tuh? aku Bono. Pakubuwono keberapa itu nggak tahu deh. Oh, itu mobilnya masih di sana sekarang gitu? Ada di Indonesia. Udah di Indonesia? Yang punya dia, Nggak di sorry. keraton maksudnya? Oh enggak, udah Enggak? ada di Mercedes-Benz-nya. Mercedes-Benz Indonesia. Oh gitu. Mhm, Oh, mhm, mhm. keren ya. Mhm, Keren banget. mhm mhm. Dan memang serunya itu Mhm, di Museum Mercedes-Benz itu juga mereka tidak menampilkan mobil-mobil yang kategorinya mhm, mobil baru gitu loh. Jadi mobil di sana tuh yang paling muda mhm. dipajang itu mobil tahun 90. Mercedes Mmm. tipe Boxer itu Oh atau gitu. Mercedes tipe Eagles Itu kalau yang di sini. tertua ya? Heeh, Tertua dipasang di situ? termuda, termuda. Kalau yang Termuda? tertua kan yang dari tahun 1900 tadi. Oh iya, oh Mhm. termuda tahun segitu, iya iya, betul Jadi betul yang betul. kalau mobil tahun 2000, Heeh, 2010, 2020 nggak enggak. ada, belum ada. Karena Oke, mereka bilang kalau mau lihat yang itu lihat heeh. showroom aja banyak gitu. Kayak gitu. Iya benar sih. Kan beda Sekarang ya, ada heeh, beberapa museum kayak di Jepang tuh Toyota dari yang awal sampai yang paling baru dipajang gitu. Tapi kalau Mercedes enggak, yang paling baru enggak enggak. ya, yang paling itu malah tahun 90 ya? Mhm, Oke. mhm, Sekarang sarannya Adik, kalau ada orang mau beli klasik, mhm. sebaiknya beli yang mana sebagai pemula? Pertanyaan yang sulit kalau gitu kayak Heeh. gitu. Pengennya yang klasik gitu kan, Heeh, keren dong kalau heeh, mobil tua punya, heeh, keren kalau Mercy kan. mhm. Sebaiknya yang tipe mana? Kenapa gitu? Enggak, your personal opinion Ya, aja. kalau personal opinion itu Heeh. kalau klasik paling aman itu ya tipe ini W123 Oh atau gitu. Mercy Tiger, heeh. Karena ini paling muda, Tahun klasik berapa paling sih? muda. 70 Mercy Tiger itu dari tahun 76 sampai heeh, 86. 10 tahun ya? Mhm. Oh gitu. Nah, Karena kalau yang udah sebelum-sebelumnya itu heeh, sebenarnya gampang juga ngerawatnya. heeh. Cuman harga parts-nya udah mahal karena mobilnya makin jarang kan, makin ke Oh, iya sini iya. gitu loh. Heeh, Gitu. Supply and demand lagi, makin jarang iya itu iya. barang makin mahal itu spare part-nya Heeh, gitu. Gitu. 76 ya, masih Mhm, oke lah ya dibeli, sampai 86. mhm. Oke, kalau, Mercy impian lo sendiri apa, Dek? Sampai sekarang sih Mhm, Mercy impian itu ada 2. mhm. Yang satu sedan, itu bukan sedan sih, mobil sportnya ya. Oke. Tipenya tuh R129 Tahun berapa? atau Mercedes SL. Heeh, Itu R129 itu dari tahun 92 sampai oke. tahun 98 kayaknya. Mhm, Oh, pengen punya itu. heeh, itu coupe. Terus satu Oh, lagi coupe. Jeep Mercy. Jeep Heeh, Jeep Mercy. Mercy itu Heeh.
Kalau Yang kit long apa yang short? kalau ditanya Heeh. suruh milih ya short. Oh Short gitu. itu lebih jarang, Aku Hera. juga suka. Mhm. Iya, Tahu Jeep nggak Mercy. itu? Serem banget harganya. Iya ya. Sakit hati kalau mau ngelihat apa, Heeh, nanya harga mobil itu. heeh, Jadi, ilustrasi nih, heeh, Mercedes-Benz Jeep Mercy ya, mhm, G300 tipenya, mhm. tahun 96. Oke. Dulu beli baru tahun 96 ya, Heeh, di showroom itu, heeh. harganya cuma 220 juta. Oke. Hari ini, Hari ini? setelah beli, Heeh, udah berapa tahun ya itu? heeh. Udah lama banget kan, udah 30 tahun lebih, 93, heeh. hampir 30 tahun. Harganya berapa? Harganya Tebak dong. 1 miliar. Iya, Oh ya? bahkan lebih kalau barangnya bagus. Oh gitu. Mau nangis nggak sih? Tapi itu, Kalau kita Jeep mikirnya gini, "Alah itu paling orang ngegoreng," tapi ada yang beli loh. beli ya? Berarti memang harganya segitu. Dan memang nggak banyak juga kan ya, Mhm. Jeep Mercy itu kalau lihat di Apalagi jalan yang tuh nggak short. banyak. Yang short itu lebih gila lagi. Oh Yang gitu. paling baru ini nggak ada yang short bahkan kan. Makanya Heeh. makin limited. Iya keren sih. Yang short itu terakhir masuk Indonesia itu tahun Mhm. 89 kali ya. Udah di atas 2, kan di atas Kenapa sih? 3. Kenapa dikit, Dek? Nggak ngerti kenapa dulu bapak-bapak kita nggak beli ya. Iya, Itu. modelnya tuh, apa ya, modelnya sih kuno ya, maksudnya Itu satu mobil mhm, yang benar-benar long lasting. iya ya, Pertama kali diproduksi dia tuh G-Class itu tahun heeh, 78. Sampai hari ini dua ribu heeh. dua puluh empat frame-nya itu ya begitu aja Nah kan nggak iya, berubah. Nggak ada tapi ditekuk gimana keren sih sedikit, cuman memang, ganti betul lampu, betul. interiornya Iya, dibagusin, ya kotak gitu mesinnya, aja heeh. kan, tapi keren. Bodinya panjang kali lebar, tekukan sudutnya sama semua masih. Gila kan itu. Ah, oke oke. Itu benar-benar makanya dibilang tuh mobil everlasting lah udah itu. Nggak ada Mhm, matinya. Dan ya apa ya, idola para lelaki lah gitu. gitu ya? Keren sih, Dek, keren. Lelaki yang suka mobil tua maksudnya. Oke, sebagai founder punya Hmm. cita-cita apa untuk klub ini? Kalau tanya cita-cita sih Mhm, sebenarnya nggak ada ya, tapi nggak lebih ada? kepada Pengen apa? menjamin, Mhm, persahabatan dan pertemanan ini long mhm, lasting juga kayak mobil-mobilnya gitu loh. gitu ya? Heeh, itu jauh lebih mahal Hera, priceless itu. Karena Itu bener-bener faktor U sih, Dek, gue bilang. iya sih bener, Iya kan? karena Kita alhamdulillah makin tua tuh, eh, udahlah kita berteman baik-baik kayak yes, gitu ya. kan kebanyakan juga gitu dan Heeh. kita kan tahu ya, semakin ke sini tuh jumlah teman kita tuh semakin sedikit gitu kan. Iya, Either betul. ada yang pass away, ada yang Mhm. ya udah berbeda cara berpikir Mhm gitu. mhm mhm. Tapi ada yang menyatukan kita gitu loh. Mhm. Jadi kita kan nggak melulu ngobrol tentang kehidupan gitu loh, tapi ngobrol tentang hobi lah gitu loh. Iya. Yang benar-benar out of the box gitu loh. Nggak Mhm. ngomongin kerjaan, nggak Mhm. ngomongin keluarga, nggak Mhm. ngomongin orang, nggak Mhm ngomongin mhm. harta itu didapat gimana gitu loh. Tapi ini gimana nih biar kita tetap bisa tetap main, tapi Mhm. sarananya apa? Oh, sarananya ini. Nah, bahkan di komunitas itu justru dengan adanya si komunitas ini Mhm. jadi wadah orang-orang yang pada saat sekarang ini misalnya nggak seberuntung pada saat sebelumnya gitu loh. Jadi mobilnya udah dijual karena Oh, kebutuhan atau apa. ada Tapi juga bukan ya. berarti kita nggak main gitu loh. Iya Kita iya tetap iya. main. Karena Heeh. nature-nya klub-klub di Indonesia tuh kebanyakan begitu. Apalagi klub-klub mobil baru ya. Sorry to Heeh. say nih. Heeh. Tiba-tiba ada mobil apa ya yang udah banyak tipenya keluar tuh Honda Civic gitu ya. Oke. Honda Civic tipe tertentu bikin klub gitu loh. Heeh. Terus tipe terakhir lah misalnya bikin Heeh. klub. Terus tiba-tiba 2 tahun kemudian si Honda ngeluarin tipe terbaru lagi Heeh. yang lebih bagus gitu. Iya. Nah, sebagian anggota klubnya beli ini, tapi dengan cara menjual mobil yang ada. Mhm. Otomatis dia kan udah kurang nyambung nih dan pengen apa namanya? Teman-temannya ikut bermain di klub yang baru. Dia bikin klub baru lagi. Gitu. Oh, Jadi oke. makanya kenapa banyak Akhirnya klub itu pecah-pecah berdasarkan ya? varian. Mhm. Oh, oke. Nah, dengan adanya komunitas itu, Mhm. kita memang disebutnya Tiger Lovers ya. Mhm. Tapi ujung-ujungnya setiap kita nongkrong tuh Minggu sore tuh di Ranch Market Pondok Indah, itu bebas mau bawa apa aja. Orang gue juga sering kadang-kadang bawa kijang kok, gitu. Pakai motor juga nggak apa-apa. Iya, Oh, kan? sering Namanya gitu. komunitas ya.
Ada yang bawa sepeda malah. Heeh, Karena mereka itu memang jadwalnya Minggu sore itu heeh. sepedaan sama anaknya, sama Oh, iya. keluarganya. Jadi ya udah diajak aja ke Karena situ, kita terus pulang ngumpul sepedaan lagi. ngumpul tuh ngomongin satu hal yang kita suka gitu loh. Iya, Jadi nggak heeh boleh heeh. nggak perlu ujuk-ujuk bawa mobil lah gitu Heeh ya. heeh Bagus sih. heeh. Iya, Tapi iya. kadang-kadang memang kalau udah kategori mobil hobi, itu bagusnya sih minimal seminggu sekali dipakai. Oh gitu ya. Oh Karena ya tips itu ya. Heeh, mobil udah dibangun, udah heeh. bagus, udah enak, Mhm. kalau nggak dipakai dia pasti akan rusak lagi. Mendingan dia Mhm. rusak atau perbaikan pada Mhm. saat karena dipakai daripada rusak dan perbaikan karena didiemin gitu loh. Didiemin. Karena itu Oke. kan balik lagi ya komponen mekanik ya, Heeh, yang heeh. ujung-ujungnya harus bergerak, harus dilumasin, harus Mhm. diputer gitu loh, tidak Mhm. cuman diem di situ aja Mhm, gitu loh. mhm, mhm. Kan bukan museum juga beli mobil itu, mau dipakai juga kan pada akhirnya. Kecuali emang Mmm. mau bener-bener bikin kayak museum di mana, museum angkut. Nah, itu keren tuh juga Ah. tuh. Iya, Nah, iya, itu betul. bener-bener Betul sekali. kendaraannya mungkin rata-rata nyala sih di Mhm. tanah tuh gue udah nanya tuh. Cuman balik lagi Rata-rata mungkin jalan ya bisa ya cuman maksudnya ya? rata-rata ya udah sebulan sekali bisa dibawa jalan juga udah bagus gitu loh. Karena nggak semua orang juga Mhm. dibolehin kan si pegawainya membawa mobil itu untuk jalan Mhm, gitu loh. mhm, mhm. Cuman orang-orang tertentu gitu. Mhm, mhm, mhm. Gitu Hera. Makanya Oke. ya hobi sih pada akhirnya. Iya, iya, Dan iya. mulai nyebar kan. Jadi Iya. awalnya cuma ngumpul penggemar Messi Tiger, terus dia Mhm, beli tipe yang lain juga, di bawah juga, bawa juga. Jadi makin mhm. banyak ke sini, mobilnya beragam gitu loh. Bahkan juga Mmm. bikin kayak penggemar Vespa-nya di situ gitu loh. Oh, Oke ada aja lagi. udah, Iyalah ya. yang waktu Heeh. zaman Covid Brompton gitu, ya Heeh, Brompton heeh, heeh. ada gitu. Ada yang suka Oh. golf, golf main juga di Minggu pagi. Mhm, Jadi mhm. mereka dapat temen bukan hanya tetangganya, bukan Mhm. hanya orang kantornya gitu kan. Mhm, Tapi mhm. yang chemistry-nya kena itu kan justru Mhm. yang di klub itu, yang Mhm. nothing tulus, nggak ada kepentingan kan di Iya, situ. iya. Terus jadi Mhm. secara, personal apa Apa benefit-nya setelah benefitnya? heeh, setelah kumpul dengan orang sama hobi? Eee, Jadi Kalau bahasa gue ininya tuh heeh. work life balance. Oke. Itu meaningful banget kan. Iya, 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 Kita iya. hidup tuh bukan cuman buat kerja gitu loh. Mmm. Tapi kita punya keluarga, kita Mhm. punya hobi, Mhm. itu yang benar-benar Jalan. harus balance gitu loh. Oke. Karena melulu nyari duit juga kadang-kadang buat apa gitu loh, kalau kita juga masih stres, sakit gitu pada Mhm, akhirnya. mhm. Nah, Kayak yang kayak gitu-gitu tuh pelepasan bagus ya? tuh, Oke. mhm, Oke. work life balance itu. Mmm. Sip, sip. Oke, Mhm, thank you ya. oke. Thank you banget nih malam-malam datang di antara kesibukan. Benar, jadi weekend Ade perlu pergi sama Kelayapan. heeh, sama komunitasnya yang punya Mhm, hobi yang sama mhm, gitu ya. Ngomongnya nyambung, iya, bisa apa, bikin hati senang, bikin mmm, senang nambah ilmu juga. Kalau ada iya. kepentingan untuk apa, mobilnya adik ini itu, bisa cari informasi di situ. Satu lagi. Apa? Bisa dapat, business relationship juga di situ Oh gitu ternyata. ya? Ya itu yang tadi ada cerita ya? Heeh, Heeh, bisa banyak loh. dapat Walaupun pesanan, heeh, nggak tujuannya bukan ke situ, heeh. tapi secara nggak sadar akhirnya tahu, oh kerjain di situ, oh, gue besok tuh lagi ada meeting sama orang kantor lo gini gini. "Oh urusannya apa?" "Oh tenang tenang, gue bantuin ya, nggak usah repot-repot Oh loh." gitu. Banyak tuh kayak begitu. Jadi Iya, benar-benar iya, iya. relationship itu ya Berkembang ya? Nggak berkembang cuma dan sekedar hobi. iya benar-benar apa ya, hiduplah di situ. Karena kan Keren, kita keren. nothing tulus di situ. Keren, keren. Kalau kita enak kita ngomong, Mhm, kita nggak enak kita nggak usah omongin gitu, heeh. udah gitu aja. Tapi iuran berapa, Dek? Jangan-jangan mahal jadi orang segan? Nggak ada kan kalau komunitas. Kalau ini Kalau di klub, kalau klubnya? klub juga nggak mahal sih, cuman tergantung klub itu sendiri. Karena kan tuh Oh, masuk anggaran dasar ya, heeh, anggaran dasar yang menentukan si pengurus klub itu. heeh. Jadi kalau varian ya, untuk mobil itu di klub Mercedes itu ada yang satu membership itu per tahun bayarnya 500.000 per tahun Oke. ya. Iya, iya. Ada yang bisa sampai 6 juta per tahun gitu loh, Oh ya. satu member, heeh, tergantung klubnya makanya, Tergantung klubnya. mhm. Ya dipilih-pilih aja lah teman-teman ya, Nah, yang mana yang cocok, masuk komunitas juga enak kan? iya, Gitu, bisa mengembangkan diri juga harus ya. dong, mhm. Oke, thank you ya. Sama-sama Eee, Hera, semoga sukses, ya, klubnya heeh, ya, lebih banyak touring mhm, dan lebih banyak,
hal positif yang bisa didapat untuk pengembangan diri pastinya, ya. Amin, dan mudah-mudahan bisa jalan-jalan bareng sama mobil klasiknya Hera yang ada di situ tadi. Cuman ngintip-ngintip doang sih, cuman bikin penasaran. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah nonton sampai di sini. Oke, Oke, tetap semangat, sehat semuanya. Oke, bye. bye.